Kita semuanya sangat prihatin dan turut berduka cita dengan adanya kasus baru di tahun 2023 ini. Setelah sebelumnya kita cukup merasa tenang karena kasus-kasus sudah mulai mereda. Namun tadi sudah disampaikan oleh Ibu Togi bahwa sudah dilakukan berbagai tindakan untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini, dan sudah diketahui juga bahwa obat yang diduga menyebabkan atau sirup yang diduga dan diminum oleh pasien ini kan ternyata memenuhi syarat semuanya, ya, dalam arti kalau kita mengacu pada EG dan DEG maka kandungan tersebut semuanya masih memenuhi syarat, sehingga memang ada possibility dari kemungkinan faktor lain, ya, walaupun ini masih tentu saja harus tetap diinvestigasi. Jadi kalau yang kita ketahui bahwa GGA sendiri bisa disebabkan karena berbagai faktor, ya. Jadi faktor eksternal maupun internal. Faktor internal adalah faktor dari pasien itu sendiri. Dan faktor eksternal di samping adanya toksikan, mungkin juga ada faktor-faktor yang lain, ya. Jadi toksikan itu pun juga bisa nggak cuma EG dan DEG, ya, barangkali ada metal dan sebagainya. Saya kira ini memang masih perlu diselidiki atau diinvestigasi. Dan tentu saja untuk memastikan bahwa GGA ini adalah karena betul-betul misalnya EG atau DEG, ya, apakah itu adalah cemaran dari suatu produk, maka tentu diperlukan investigasi atau pemeriksaan yang sangat komplit, ya. Jadi kalau hanya mendasarkan pada oh ini minumnya apa begitu, ya, tentu saja kita tidak bisa hanya mendasarkan itu. Memang dari kasus kemarin sudah ada hasil laboratorium klinisnya, ya, yang menunjukkan bahwa ada gangguan fungsi ginjal, ya, terlihat dari angka kreatinin yang meningkat, ureum dan sebagainya. Tetapi kita belum mendapatkan informasi misalnya terkait dengan adakah kristal asam oksalat, kristal oksalat di dalam urin, kemudian mungkin angka yang lain, ya, hasil laboratorium dan juga kadar dari toksikan di dalam darah. Informasi yang saya dapatkan bahwa ada memang disebutkan yang menyebutkan ada kadar toksikan atau DEG, tetapi dalam jumlah yang sangat kecil. Artinya ketika kita hitung juga itu belum mencapai level yang mungkin bisa mematikan atau intoksikasi. Dan kalau kita belajar dari kasus di Panama, ya, jadi Panama pada tahun 2006 juga sempat mengalami kasus yang cukup luas, yaitu poisoning terhadap diethylene glycol. Mereka juga melakukan studi case control, ya, jadi studi membandingkan antara kasus dengan kontrol. Dan ternyata di kelompok kontrol itu juga ada juga yang mengandung ethylene glycol atau diethylene glycol dalam jumlah yang kecil, sehingga bisa saja pada orang normal mendapatkan asupan karena itu kan memang bisa berasal tidak hanya dari obat tetapi mungkin dari makanan atau dari yang lain, ya, tetapi belum sampai menyebabkan suatu masalah klinis begitu. Sehingga mungkin yang ingin saya dorong adalah tadi, ya, perlu di samping kadar EG dan DEG misalnya itu adalah diarahkan ke sana, maka metabolitnya juga sangat penting untuk diukur, ya. Jadi mungkin nanti kalau untuk memastikan lagi kelengkapan data dari suatu kasus, kami mendorong misalnya nanti kalau misalnya ada, mudah-mudahan sih tidak, ya, artinya ketika memang ada kasus yang serupa, maka pemeriksaan itu lebih lengkap lagi, tidak hanya EG dan DEG, dan juga, yang penting adalah metabolitnya, yaitu ada namanya glikoksilat, asam glikoksilat, dan juga diglykoksilat acid. Yang mana itu dalam kasus di Panama itu justru lebih signifikan terlihat pada kelompok kasus dibandingkan kelompok kontrol. Karena EG dan DEG itu ketika sudah dimetabolisir, maka dia akan menjadi metabolit toksiknya. Nah, saya kira ini saya mendorong kalau memang betul akan dilakukan studi case control, tentu akan bisa diarahkan oleh Kementerian Kesehatan, ya, karena data-data bisa diambil dari rumah sakit dan itu adalah kewenangan dari Kementerian Kesehatan. Maka saya ingin mendorong untuk menambahkan tadi, ya, mengenai pemeriksaan yang lebih lengkap. Kembali pada kasus ini, terus terang ini buat saya pribadi masih misteri, ya, karena kalau dugaannya adalah dari sirup dan itu semuanya masih masuk spek, maka ada kemungkinan faktor lain yang saya kira masih memerlukan investigasi yang lebih jauh. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan.